Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu saat kami meninggikan Tuhan, Kau bertata di dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami yang lemah, dikuatkan Tuhan, yang dalam sakit Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan Tuhan, yang dalam persoalan Tuhan memberikan jawaban Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari angkat tangan kita, katakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ya Yesus, hidup dalam jalan-Mu, agar
semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, agunglah karyamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu pimpin langkahku dengan kasih karunia. Ya Yesus, pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Katakan, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau jalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi, bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, ya Yesus, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku, dan berjalanlah denganku.
Terima kasih Yesus. Kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Uramasika para la 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 basambara la basende. Urala basika la 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 la. Terpuji namamu Yesus, terpuji namamu Roh Kudus. Berjalanlah Tuhan, pimpin setiap langkah kami Tuhan, setiap waktu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Yesus, karena Dia Allah layak disembah. Dialah Allah yang layak kita tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami agungkan, kami muliakan Tuhan, kami tinggikan Yesus. Glory. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Haleluya Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus.
Kala ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan memimpin setiap langkah kami Tuhan. Tanpa Tuhan kami berjalan Tuhan. Tapi kami salah Tuhan dalam kami mengambil setiap keputusan. Tapi bersama dengan Tuhan, kami rasakan Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga. Kau pakai hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Dan Kau urapi Tuhan. Biar Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan adalah isi hati-Mu dan memberkati setiap kami Tuhan. Yang datang dengan penuh sukacita dan penuh dengan kerinduan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan, amin. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan
menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Shalom saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi, yang bisa mendengarkan saya coba lambaikan tangan. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Yoming sudah mendoakan saya untuk bisa membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pagi hari ini saya tidak seperti biasa untuk membawakan sebuah renungan. Tetapi kali ini saya lebih cenderung ke khotbah. Ya. Karena selama ini hampir 3 atau 4 bulan saya tidak pernah bicara tentang firman Tuhan. Kali ini saya disampaikan oleh Pastor Peter, saya harus memberikan sedikit pencerahan dan berbicara tentang firman Tuhan. Kalau biasa renungan adalah hanya merenungkan apa yang pernah kita alami dan apa yang sedang terjadi. Tetapi kalau khotbah itu adalah secara keseluruhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjuknya. Pakai tanda seru lagi. Jalan yang ditunjuknya seperti apa? Kalau seorang Kristen mengatakan jalan yang ditunjuknya, ya jalan yang benar. Jadi jalan yang benar yang harus kita jalani, maka dia berbahagia. Jalan yang benar itu seperti apa? Bukan jalan yang aspalnya mulus, ya, yang tidak berlobang, tidak ada tanjakan sehingga tidak capek. Kalau turun tidak terlalu terjal supaya tidak terguling. Tidak demikian. Bahkan Tuhan mengatakan kita harus melalui lembah yang kelam. Melalui. Berarti apa? Yang ditunjukkan jalannya itu mungkin ada kelam. Ada lembah yang kelam. Kenapa begitu? Saya kadang-kadang mikir, semakin taat saya dengan Tuhan, kok semakin banyak pencobaan datang. Kita ini semuanya hidup mirip-mirip dengan Daud. Daud selalu minta belas kasihan Tuhan turun atasnya. Saya mau tanya di sini. Kalau orang-orang
yang sedang diberkati dan sedang berbahagia. Gak usah terhadap Tuhan deh, ya. Terhadap bosnya kek, terhadap papanya kek, terhadap mamanya kek, terhadap orang yang lebih tua kek, ya. Kita lagi bahagia nih, lagi senang-senangnya hidup. Terus kita bilang sama orang itu, kasihanilah aku, bos. Bosnya bilang, gak tahu diri loh. Mungkin kepala kita didorong sama dia. Lu lagi senang-senang nikmati mersimu yang baru. Lu lagi senang-senang nikmati perkawinanmu. Baru punya istri atau baru punya anak. Minta belas kasihan. Kerja sana. Kasihan apaan? Katanya gitu. Ya nggak? Nah, tetapi kalau dalam musibah kita minta belas kasihan, ya wajar. Orang pasti bilang, kasihan ya, dia sedang masalah. Demikian juga di dalam dunia persilatan, pergaulan, bisnis, dan lain-lain. Saya pernah bergaul dengan orang-orang jahat, katanya. Menurut saya nggak jahat, karena dia baik sama saya. Preman-preman besar, katanya. Setelah bergaul dengan mereka, saya tidak merasakan mereka besar, biasa saja. Kalau dunia mengatakan, kita jadi orang harus disegeni, jangan ditakuti. Katanya. Sebenarnya salah. Itu hanya untuk Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, itu bukan kita takut kepada Tuhan. Kalau takut Tuhan itu nggak ada, ya sudah, nggak takut. Nah, itu takut. Tapi kalau segen kepada Tuhan, dia ada nggak ada, kita tetap taat dan setia. Itu karena kita segen. Itu hanya untuk Tuhan. Kalau orang segen sama kita, jangan. Orang takut sama kita, jangan. Berarti suatu hari dia bisa jatuhkan kita. Tetapi kalau orang kasihan sama kita, ya, apalagi Tuhan yang kasihan. Orang kasihan sama kita saja ya, itu jauh lebih baik daripada segen. Yang setuju kasih jempol. Contohnya, ketika kita mau dinakali sama orang-orang jahat, ada seorang yang jahat atau kepala penjahatnya, dia cuma bilang, jangan jahatin si John, kasihan, orangnya baik. Nah, kan lebih baik dikasihani daripada disegani. Benar nggak? Saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu iya dan amin. Semua kata-katanya menganut makna yang harus dicerna. Jadi jangan katakan kalau saya ikut Tuhan, itu akan jauh lebih beruntung di bumi. Tidak demikian. Makanya Alkitab berkata, hidup untuk Kristus atau bersama Kristus, mati untung. Nah, kalau hidupnya untung, matinya belum tentu untung. Tapi kalau hidupnya rugi, matinya untung. Biasanya begitu. Dan pasti begitu. Anak-anak Tuhan, terutama murid-muridnya Tuhan Yesus, nggak ada yang hidupnya untung. Tetapi mereka selalu mengucap syukur. Merasa untung. Tapi hidupnya nggak untung. Ada yang dipenggal, ada yang disalib terbalik, ada yang dimasukkan penjara, ada yang lari, ada yang dikejar-kejar. Coba, gimana mau bilang untung? Tapi saya percaya, hidup untuk Kristus, mati untung. Karena firman Tuhan berkata begitu. Oleh sebab itu, orang-orang yang percaya Tuhan, jangan takut kematian. Ya. Makanya saya sering ngajarin, kalau orang meninggal, jangan dibilang duka cita. Justru kita harus bersuka cita karena kita percaya mereka akan masuk surga. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu.
istrimu, garis bawahi, ayat ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Pak Kenli bisa tayangkan nggak pohon anggur yang subur seperti apa? Di dalam rumahmu, bayangkan, dia tidak tulis di pinggir jalan. Jadi istri kita itu harus di dalam rumah, di dalam rumahmu. Jadi kalau istri yang sering berkeliaran di luar, itu nggak benar lagi. Harusnya istrinya pengen cepat-cepat pulang ketemu dengan suaminya. Demikian juga suaminya, harus pengen cepat-cepat pulang menemui istrinya. Kenapa istri? Kenapa nggak dibilang suami? Karena terlebih dahulu yang diberkati adalah suaminya. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, tunduklah pada suamimu. Dan suamimu harus mengasihimu. Gitu. Nah, itu buah anggur yang ditayangkan sama Pak Kenli. Kalau pohonnya gimana Pak Kenli? Nah, buah anggur itu semuanya kelihatan sama. Kelihatannya bagus, bulat. Yang di Bali juga begitu. Gede, ya. Warnanya ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam. Kelihatannya bagus. Mungkin Pak Kenli bisa cari yang pohonnya yang ada akar-akarnya. Nah, saya mau kasih tahu, kalau anggur itu yang paling bagus karena saya pernah jual wine, jadi saya tahu. Orang Indonesia suka minum wine yang manis-manis. Padahal yang kecut, yang tidak enak di bibir, itu adalah wine yang paling mahal. Ya. Kualitas yang paling mahal. Nah, dinilai dari mana? Dari pabriknya mengetahui ini anggurnya yang dipetik dari kebun yang mana. Nah, kalau yang dipetik dari Israel, itu biasanya anggurnya bagus kualitasnya. Karena apa? Karena di Israel itu air jauh. Di tanah, dalam tanah itu airnya jauh. Sehingga akarnya itu panjang sekali sampai menemukan air. Nah, dari proses akar yang panjang itulah nutrisi daripada anggur itu menjadi anggur yang berkualitas. Jadi bukan anggur yang sembarangan anggur. Nah, makanya anggur di Bali itu kalau dibikin wine, wine-nya nggak bisa nomor satu. Nggak bisa menghasilkan wine yang paling bagus. Karena apa? Di Bali itu 2-3 meter sudah ketemu air. 10 meter paling jauh sudah ketemu air. Tapi kalau di Israel mungkin bisa 100 meter baru ketemu air. Tetapi tanahnya subur karena mereka pinter merawatnya. Ya, menggalinya, memberikan pupuk. Mereka pinter menyirami sehingga sebelum ketemu air pun dia hidup. Jadi anggur itu harus ditanam, dijaga, dirawat, baru bisa hidup. Anggur itu nggak ada yang hidup di pinggir jalan, ya. Anggur liar nggak ada, pohon liar ada yang nggak berbuah. Tapi kalau tanaman yang berbuah dan berkualitas, itu pasti ada pengurusnya. Nah, demikianlah istri kita. Kalau dijadikan anggur yang subur, ya, di dalam rumah kita, itu berarti siapa yang ngerawatnya? Ya kita, laki-laki sebagai kepala. Kalau nggak mau jadi kepala seperti apa kalau nggak bisa ngurusnya? Kepala itu harus mengurusi anggota keluarganya, terutama istrinya. Pendamping kepalanya. Kepala itu laki-laki. Ya. Makanya saya tidak suka kalau orang bicara sama saya mau cerai. Mau laki-laki, mau perempuan, saya paling benci. Tetapi saya tidak membenci orang yang sudah cerai. Catat itu. Bukan saya membenci janda-janda, duda-duda, saya tidak benci. Tetapi yang baru merencanakan mau bercerai, itu saya benci.
Karena di situ ada roh-roh jahat yang mengganggu. Saya harus tegas mengatakan, tidak boleh, biarpun bagaimana, pertahankan. Tapi kalau yang sudah cerai, mau bagaimana? Masa suruh kawin lagi? Tapi kalau yang sudah bercerai kedua belah pihak belum kawin lagi, cobalah berdoa. Siapa tahu Tuhan mengasihani. Seperti dulu ada artis Robby Sugara, istrinya mendoakannya 11 tahun, dia kembali. Saya percaya dia ada di surga. Karena dia kembali, bertobat, dan memberitakan Injil dan pelayanan dengan sungguh-sungguh sampai meninggal. Nah, kenapa istri? Yaitu tadi, karena istri adalah penopang hidup seorang suami. Ia mendoakan suaminya setiap saat. Makanya jadi seorang istri itu harus cakep. Cakep bukan berarti dia bersolek, dia berdandan seperti bidadari. Bukan. Cakep itu dia harus berdoa, dia rajin mendoakan suaminya, dia tunduk pada suaminya, itu cakep. Tunduk ya, suaminya mau seperti apa, belajarlah tunduk. Jangan bilang, suami, kamu harus mengasihi aku dulu, baru aku tunduk. Itu orang dunia bilang, dikepret dulu katanya. Jadi istri dikepret, saya pikir dikepret pakai daun kelor. Rupanya dikepret pakai uang katanya. Baru tunduk. Nah itu salah. Itu bedanya sama cewek-cewek di karaoke apa? Begitu dikasih uang, waduh, koko cakep sekali. Padahal kokonya jelek, gendut, perutnya gendut, buncit, gede. Di sini ada nggak koko-koko yang perutnya gendut? Nggak ada ya kebetulan ya. Jadi kalau yang gendut, harap tersinggung. Seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadi bukan di pinggir jalan, di dalam rumahmu. Ya, jadikanlah istrimu seperti pohon anggur. Makanya diurus, dirawat, apalagi kalau sakit. Saya sekarang kalau saya ada di Jakarta, saya setiap hari antar istri saya pergi ke rumah sakit untuk kemo. Walaupun anak saya bisa nyetir, tetapi saya kasihan kalau mereka ngantri muter-muter cari parkir. Saya jadi tukang parkir. Saya antar istri saya dan anak saya di lobi, mereka masuk dan urus sebuah administrasi. Saya putar-putar 1 jam bisa di tempat parkir sampai menemukan parkir. Saya tidak tega mereka di dalam mobil atau istri saya urus sendiri, terus anak saya yang muter-muter cari parkir. Saya tidak tega. Pohonnya ada di WA yang saya kirim ke Pak Kenli kalau bisa ditayangkan. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ayat yang ketiga B, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, aneh, pakai tanda seru lagi. Kenapa meja? Meja apa gitu? Ya bisa meja kerja, meja keluarga, meja apa. Tapi yang paling penting kalau bagi orang Cina ya, meja makan. Ada kan firman Tuhan yang mengatakan semuanya ditentukan di meja makan. Ada kan? Siapa yang bisa cari ayatnya? Coba diketik, bagikan. Segala sesuatu mulainya dari meja makan. Nah, kenapa? Kenapa anak? Kenapa seperti tunas pohon zaitun? Anak itu harus bertumbuh. Bertumbuhnya dari mana? Ya dari tunas. Bukan bertumbuhnya karena dikasih duit. Banyak orang kaya menyisakan capek-capek kerja, nabung banyak-banyak untuk anaknya. Bagus, bukan nggak bagus. Tetapi ingat, anak itu harus bertumbuh dari tunasnya. Bukan dikasih tek, langsung jadi pohon.
Ada pohon duit katanya. Saya bertemu banyak konglomerat yang sediakan pohon duit buat anaknya satu pun nggak ada yang jadi. Saya kasih tahu. Ada teman saya, Hendri pribadi namanya, konglomerat. Dia ajarin anaknya apa? Dia suruh anaknya jadi sales. Padahal anaknya waktu rally sama saya mobilnya miliaran rupiah. Tapi waktu dia kerja, loh kok lu jadi sales? Gitu. Kalau nggak jadi sales, nggak bisa jadi direktur. Itu didikan bapaknya. Itu konglomerat yang luar biasa. Anaknya kedua-duanya jadi dan taat dan takut akan Tuhan. Jarang ada anak konglomerat yang takut akan Tuhan. Nah, itu gambar yang benar, Pak Kenli. Coba tayangkan lagi. Itu, nah ini pohon anggur. Lihat akarnya, akarnya gede, tangkainya gede ke bawah sampai ke akar. Akarnya itu banyak. Nah, akarnya itu nggak bisa ketemu batu. Kalau ketemu batu, dia mati. Dia cari terus sampai ketemu air. Ini akar-akarnya ini makin dalam. Nah, lihat nih akar-akarnya. Ya, jadi nyedot airnya banyak nih, sampai ke atas, sampai ke apa namanya, sampai ke buah-buahnya itu, sehingga menghasilkan nutrisi yang luar biasa. Buahnya yang lebat, sehingga kualitasnya bagus. Jadi nggak bisa dirasakan dengan lidah kita. Oh, ini anggur yang bagus untuk wine, nggak bisa. Jadi harus tahu di mana kita tanam, seberapa dalam akarnya. Nah, itu bisa menentukan kualitasnya. Dan ketika mereka bikin wine, itu hasilnya pasti luar biasa. Nah, kembali lagi, kenapa anak-anak harus seperti tunas zaitun, yaitu tumbuh dari kecil. Tunas itu kecil sekali. Kalau nggak dirawat dengan benar, mati dia. Makanya anak itu juga harus dirawat, harus tumbuh. Jangan, tapi dirawat itu jangan setiap kali kita mengkhotbahi anak kita. Ya, saya tidak mengkhotbahi anak kita. Saya suruh anak saya khotbahin saya. Saya bilang, kasih nasihat dong, kasih ide ke papi. Papi lagi buntu nih. Papi lagi pengen marah sama orang nih. Gimana ya? Papi lagi pengen mukul orang nih. Kadang-kadang saya bercanda begitu. Anak saya bilang, pendeta kok mau mukul orang? Pendeta kok mau marahin orang? Pendeta kok mau maki orang? Anak saya nasihatin saya. Nah, saya melatih pikiran mereka. Bukan mendoktrin pikiran mereka, bukan. Melatih supaya mereka bisa berpikir sendiri dengan jernih, dan mereka tumbuh jadi dewasa. Kalau orang dewasa itulah yang bisa menasihat. Kemarin saya menasihati teman saya yang lebih tua daripada saya. Sekejap dia marah. Lu lebih muda daripada saya, lu nggak bisa. Saya langsung bilang, tapi saya pendeta. Nah, gitu. Masih juga ngotot. Padahal nasihat saya benar. Tetapi saya tetap mengasihi dia. Saking mengasihi dia, saya mengkritik dia dengan hati yang tulus. Hati saya hancur ketika ia marah-marah. Tetapi saya mendoakan terus. Akhirnya teman saya ini sadar. Saya bilang gini, anak saya saja yang jauh lebih muda, itu saya minta nasihat dari anak saya. Jadi kalau nasihati sesama teman, tidak lihat umur. Saya kasih tahu ya, senioritas itu bukan karena umur ya. Di gereja kadang-kadang suka dibilang, ini senior. Senior itu bukan umur. Kalau umur itu lansia, lanjut usia. Senior itu, kalau di dalam dunia persilatan atau dunia bisnis, itu orang yang berpengaruh. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Yang pengalamannya banyak, itu senior. Ya. Jangan merasa lebih tua, terus merasa lebih senior, nggak mau dengar kalau nasihat yang lebih muda. Jangan. Ya. Nah, itu saya mendidik. Saya kasih tahu kalau mendidik anak-anak itu seperti itu. Saya tidak pernah minta apa-apa sama anak saya. Kalau saya minta duit juga saya pinjem, nanti saya balikin. Tetapi anak saya heran. Ini bukan saya bangga terhadap anak saya. Cuman tidak kebetulan juga saya melihat mereka bertumbuh dengan baik. Karena semuanya itu
karena Tuhan kasihan sama saya. Karena saya nggak bisa mendidik anak dengan benar. Saya tamatannya cuma S3, SD, SMP, SMA. Ya. Bukan seperti orang yang sarjana tinggi, yang mendidik anak, dia pintar sekali. Dia bahkan belajar konseling sampai kemana-mana, cari tahu pelajaran apa yang bisa mendidik. Saya bukan nggak setuju itu. Jangan cari ilmu itu cuma beli buku, pengen baca, pengen dengar, pengen ini, tapi tidak melakukan apa-apa. Lebih baik melakukan satu perlakuan, satu langkah yang baik. Minta belas kasihan Tuhan turun atas kita. Kasihani aku Tuhan, anakku kemarin melawan aku, kasihani aku Tuhan, bilang gitu. Bukan bilang Tuhan tolong hajar anakku, bukan. Kasihani aku Tuhan. Masa engkau tega melihat orang tua ini dibentak sama anaknya? Itu dong. Nanti Tuhan bikin mukanya penuh dengan kasihan. Sehingga anaknya melihat, papi kasihan ya. Masa dibentak sih? Kasihanlah, papi begitu baik. Saya mau nangis, saya ngomong begitu. Dan sekeliling mejamu. Kalau bawa anakmu makan, misalnya yang satu suka ayam goreng, jangan peseni, misalnya anaknya 5, jangan pesenin 5-5-nya ayam goreng. Saya ajarin. Ini pengajaran ya, bukan penafsiran saya. Satu orang satu jenis, bebas dia pilih. Jangan bilang, oh jangan ini, jangan itu, nanti sariawan, nanti sakit kerongkongan. Jangan. Kalau kita sudah bilang, mau pesan apa? Ya kan? Kalau kita bilang, di situ ada makanan yang nggak bagus, ya jangan bawa ke situ. Bawa ke restoran yang makanannya bagus-bagus. Gitu. Yang bagus-bagus itu pasti mahal. Gitu. Ya. Kasih dia bebas untuk pilih. Masing-masing harus lain. Kenapa? Kalau ada yang sama, nanti berarti kita ajarin dia, lu nggak boleh ambil dia punya, makanya sama. Lu nggak boleh ambil dia punya. Itu kayak kucing. Kucing nggak bisa diajarin pun berantem. Kemarin saya makan di Prapat, saya lempar kepala ikan. Banyak sekali kucing di bawah. Begitu yang pertama megang, temannya datang dia langsung, "Oh," gitu. Saya pikir anjing aja begitu, kucing juga begitu. Nah, mau nggak kita jadi keluarga kucing atau keluarga anjing? Jangan dong. Kita ini anak Tuhan. Kemarin juga saya dapat ilmu dari teman lama saya. Ternyata anak Tuhan itu seperti orang mengolok-olok kita. Masa Tuhan beranak? Gitu. Dia bilang gini, anak Tuhan itu seperti kita. Saya kan selalu mengaku anak Siantar. Saya nggak mau mengaku anak Medan. Beda. Cina Medan sama Cina Siantar beda. Egois kalau itu. Saya selalu bilang, saya Cina Siantar. Saya anak Siantar. Nah, dia bilang, emang anak Siantar, emang Siantar beranak? Nah, oh gitu, ya benar juga ya. Saya baru dengar itu. Emang Siantar beranak? Katanya gitu. Tapi kamu kan ngaku anak Siantar. Berarti anak Tuhan. Tuhan nggak beranak. Tapi saya anak Tuhan. Saya lahir dari kalangan Tuhan. Saya lahir dari orang-orang yang takut akan Tuhan. Iya loh. Begitu saya bertobat, papa saya, mama saya dibaptis. Kakek saya yang umur 90 tahun ikut dibaptis. Ternyata coco saya. Jadi bapak dari kakek saya itu Kristen. Cuman selama ini karena nggak ada yang Kristen, jadi kuburannya apa namanya? Kuburannya itu disembahyang dengan cara adat Konghucu atau adat orang Cina. Gitu. Ternyata dia Kristen. Saya baru tahu dari mama saya cerita. Tetapi saya mau cari kuburannya di Siantar, saya juga nggak tahu karena tulisan Cina semua. Tapi nggak usah ke kuburannya lah. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya. Jadi buyut saya itu, coco saya itu pasti masuk surga. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Harus percaya itu. Kalau ada yang belum terselamatkan, doakan habis-habisan. Nah, jadi di meja itu sharing. Nanti anak-anak kita itu dia makan, pasti yang satu minta, kamu punya ayam goreng enak gak? Boleh nggak aku minta sedikit? Kasih.
Nah, terus makan, anak-anak saya itu nggak langsung makan sampai habis, pasti disisain. Papi belum coba katanya. Ini saya sisain. Papi atau awalnya dikasih coba dulu. Misalnya saya bilang, waduh terlalu banyak, ntar saya makan dulu, piring saya nggak muat. Misalnya. Nanti pasti disisain. Terakhir misalnya, sisa terakhir. Atau kita makan sharing di atas meja. Ada daging sisa sepotong terakhir. Pasti anak-anak saya itu tanya saya, Papi, mau? Mami, mau? Enggak. Cici, mau? Enggak. Nah, yang paling kecil baru makan. Nah, itu di meja makan. Kita ajarin sharing. Makan saja bisa sharing, apalagi duit. Ya. Kalau katanya duit bisa sharing, dia makan tidak bisa sharing. Omong kosong. Saya tidak percaya. Makan saja yang gampang aja nggak mau sharing, apalagi duit. Duitku, duitku, duitmu, duitmu, kata gitu. Ya kan? Inilah firman Tuhan pagi hari ini dengan singkat. Saya hanya bahas 4 ayat, 3 ayat. Tetapi luar biasa ayat-ayat ini. Dan ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anakmu. Jadi beranak cuculah. Damai sejahtera atas Israel. Israel itu siapa? Bukan negara Israel. Israel itu kita-kita semua. Kita-kita yang anak Tuhan ini harus berdamai. Kalau anak Tuhan berantem, salah. Kemarin saya ke Danau Toba, ternyata ada juga yang sirik. Tetapi saya sudah ampuni dan sudah diklarifikasi bahwa dia tidak sirik, ternyata hanya salah paham. Saya sudah mengampuni, sehingga saya bisa enak tidur. Kalau nggak bisa mengampuni, biasanya gelisah, nggak bisa tidur. Ayat yang ke-5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Yerusalem itu hati kita, bait suci Allah. Bukan Yerusalem yang ada di Israel. Bukan. Yerusalem itu hati kita itu harus damai. Nah, satu lagi saya tambahkan. Kenapa orang yang diberkati berbahagia itu mulai dari kepala, keluarga, dari suaminya. Ada ayatnya kan? Dari kepala, jenggot, dan mengalir ke bawah. Itu ada ayatnya. Coba yang tahu ayatnya, dicarikan, diketikkan, dibagikan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Engkau telah berbicara kepada kami. Kini saatnya kami mau berdoa. Engkau urapi kami semua. Biarlah doa-doa kami Engkau jawab. Mari sama-sama sebelum berdoa. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sungguh-sungguh katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Saudara kasih dalam Tuhan, saya suruh rekaman lagu ini. Bagi yang belum rekam, mungkin masih belajar, nggak apa-apa, saya tunggu. Memang harus belajar. Jangan cari lagu yang gampang. Lagu yang susah pun harus belajar. Seperti firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak gampang, susah. Kita harus belajar. Jadi kita belajar. Nanti ketemu itu. Jangan katakan, lagu ini susah, mau masuknya aja susah. Loh, saya bisa kok, Anda nggak bisa. Semua belajar. Belajar itu perlu kesabaran. Kalau Anda menyerah, berarti Anda nggak sabar. Jangan menyerah. Ya, nyanyikan lagu ini. Kau sempurna
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Tuhan, Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau selalu bersamaku Tuhan. Mujizat selalu menyertai kami semua Tuhan, kami percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, angkat tanganmu dengan sungguh-sungguh, katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan, karena Engkau baik. Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, sehingga belas kasihan-Mu turun atas kami Tuhan. Ketika kami mohon, belas kasihan-Mu turun atas kami. Kasihanlah kami ya Tuhan, yang jalan di dalam lembah kekelaman. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami melangkah, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Jawablah doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih Pak John untuk firman Tuhan yang pagi ini. Sangat memberkati untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu, Bapak, hari demi hari. Kami boleh melaluinya bersama-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Allah yang sangat mengasihi kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Atas segala perbuatan, atas segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini Tuhan, kami mau membawa bangsa dan negara kami, bangsa yang kami cintai ya Tuhan. Bapak, kami berdoa agar pemerintah memprioritaskan penggunaan alkes buatan dalam negeri untuk penanggulangan COVID-19.
dan membatasi penggunaan alat kesehatan impor agar industri alkes dalam negeri tidak bangkrut. Bapa, biarlah pemerintah mencintai produk dalam negeri ya Tuhan. Jangan biarkan ada tujuan tertentu sehingga membeli alat kesehatan dari luar negeri. Tuhan berkati Satgas BLBI yang terus mengejar hak negara dari para obligor dan debitur yang totalnya mencapai 110 triliun agar tidak ada yang luput dan mengelak dari pengembalian dana kalangan BLBI tersebut. Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami, Indonesia. Engkau juga yang sanggup melembutkan hati para koruptor, Tuhan, untuk sadar dan mengembalikan apa yang bukan menjadi milik mereka kepada pemerintah. Kami juga berdoa Tuhan agar seluruh keragaman dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia tidak dieksploitasi berlebihan, agar lingkungan hidup tetap terjaga dengan lestari, sehingga ekosistem yang ada bisa menjadi kebanggaan masyarakat. Tuhan tolong agar kekayaan alam Indonesia tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak, kami juga berdoa untuk data kemiskinan dan pengangguran imbas pandemi COVID-19 di Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Angka kemiskinan Tangerang Selatan naik menjadi 2% dan angka pengangguran naik menjadi 4%, sedangkan pertumbuhan ekonomi minus 1%. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam menciptakan lapangan kerja. Tuhan tolong biarlah Pemkop Tangsel bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperhatikan masyarakat sekitar agar dapat memberikan lapangan pekerjaan untuk kesejahteraan mereka. Dan Tuhan tolong untuk menjauhkan dari tindak kejahatan. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau sangat mengasihi bangsa kami ya Bapa. Engkau juga sangat mengasihi teman-teman PDP kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan doa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Marta, Pak John yang sudah melayani pagi hari ini. Kita mengangkat pujian tadi yang Pak John nyanyikan ya, refnya aja. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan, Kianli. Halo, Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku. Apakah suara saya terdengar
di sana? Jelas, Pak. Jelas ya, baik Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak John Winata yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga buat Pak Yoming, Bu Marta yang sudah melayani pagi ini. Bapak Ibu, pada saat ini kita sudah belajar tentang Mazmur 129 ayat 1 sampai 8. Mazmur 129 ayat Mazmur 128, sorry. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 ya. Mazmur 128 ayat 5 mengatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Halo, mohon maaf saudaraku. Mazmur 128 ayat 1 mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ini, Daud memberikan sebuah kunci berkat bagi rumah tangga. Keluarga yang diberkati dan berbahagia adalah keluarga yang takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain, keluarga bahagia adalah keluarga yang hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan yang menerapkan dalam kehidupan mereka setiap hari. Bapak Ibu, ada 3 berkat yang Tuhan sediakan bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Pertama adalah di dalam Mazmur 128 ayat 2, yang pertama adalah mereka akan menikmati hasil kerjanya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup dalam perjanjian berkat. Dia bukan lagi hidup dari apa yang dunia sediakan, tetapi dari apa yang disediakan oleh Bapa Surgawi. Yaitu kita menerima berkat bukan hanya dari upah di kantor atau perusahaan kita, tetapi justru kita akan menerima berkat dari Tuhan yang jauh di atas kemampuan kita semua. Itulah wujud kebaikan Tuhan bagi kita semua. Yang kedua adalah berkatnya adalah sang istri akan seperti pohon anggur subur. Ya, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Itu dalam Mazmur 128 ayat 3a. Nah, bila istri menjadi pohon anggur yang subur, ia bukan hanya sekedar berbuah lebat, tetapi keluarganya juga tidak akan anggur. Jadi kalau istri menjadi pohon anggur, di meja makan pasti banyak tersedia makanan setiap hari dengan sukacita, ya istri akan memasak buat keluarganya. Tapi kalau istri bukan menjadi pohon anggur, maka di meja makan bukan makanan yang enak, mungkin ada batu bata ya. Oke, yang ketiga saudara adalah anak-anaknya akan menjadi akan seperti tunas anggur. Jadi anak yang terbaik, mereka akan taat bukan hanya kepada orang tua, juga kepada Tuhan. Itulah upah keluarga yang takut akan Tuhan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan tutup doa bagi kita. Ada yang baru pertama kali hadir ya. Mungkin bisa dibuka atau memang orang yang sudah lama tapi pakai nama yang lain. Ada, saya lihat yang pakai real time, apa ini sebentar ya. Realme ya, C15 siapa yang pakai ini? Atau apakah pertama kali hadir yang pakai device Realme C15? Boleh dibuka mic-nya. Oke, baik kalau gitu. Baik, kita akan tutup doa bagi kita. Apakah ada yang mau didoakan selain dari Pak Heri?
Oke. Pak Janli, Ya, Bu. saya mau bersyukur. lagi tambah Pak Cendri. Sebentar, Oh. Pak Heri, sebentar Pak Heri. Ibu Ria dulu, bicara dulu sebentar. Silakan Bu Ria. Iya,